pembangunan yang kemudian itu sangat berdampak pada sektor kesehatan masyarakat yang kemudian berlanjut dan beroperasi selama bertahun-tahun. Yang Ibu pimpin saat ini itu gak ada IPAL, makanya saya jawab, nanti kita akan buktikan apa yang dibicarakan Ibu sebentar, saya akan buktikan dengan PTSP, saya akan buktikan dengan LHK, makanya saya dahulu Ibu, saya tengok dahulu Ibu, BPD ya, supaya kita dapatkan apa yang menjadi aspirasi yang masuk dari teman-teman lembaga muda Sulawesi Tenggara. Saya pikir itu, kalau menurut juga Ibu bisa menjawab ya, kita tutup aja rapatnya Bapak. Kan sudah bisa dijawab, tapi nanti kan kita konfirmasi. Saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kedua, kami mendapatkan surat somasi dari HRI cabang Kendari, terus tanggal 14 April 2022 dari DLHK melakukan terus 14 April atas nama LSM juga melakukan tuntutan ke DLHK di Kota Kendari. Terus pada tanggal 18 April pihak DLHK Kota Kendari melakukan verifikasi aduan di Klinik Sarinasab. Pada tanggal 31 Mei, Dinas Kesehatan Kota Kendari melakukan penguasaan IPAL di Klinik Sarinasab. Terus pada tanggal 3 Agustus, DLHK turun kembali melakukan pembinaan IPAL di Klinik Sarinasab. Dan pada tanggal 7 ini, 7 Agustus kemarin, kami mendapat surat undangan ini yang hari ini. Ya, gambaran umum Klinik Sarinasab di Jalan Batu Murah, Kuatu, Kota Kendari, tepatnya di Kelurahan Watu Londo, yang didirikan pada tahun 2012 di UGD, laboratorium, instalasi farmasi, rawat inap, dan poli spesialistik itu yang ada poli anak, saraf, jiwa, dan interna atau penyakit dalam. Keadaan klinik. Jadi keadaan klinik kami laboratorium itu kami kerjasama dengan klinik kimia farma. Makanya kami sudah turun berdasarkan apa yang disampaikan tadi. Ya memang kalau untuk sarana IPAL-nya itu ada. Hanya sebenarnya kekurangan di sini RSU Sarinasab ini belum memiliki izin secara tertulis, administrasinya belum ada. Nah, ini juga yang kami perlu sampaikan ini kepada RSU Sarinasab. Kenapa saya menyebut dengan RSU? Ini perlu kita perhatikan bahwa di data kami Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2012 Sarinasab sudah mengajukan persetujuan lingkungan, izin lingkungan ini kami punya, kami bawa. Jadi di sini namanya itu adalah RSU Sarinasab. Sistem oleh OSS RPA, jadi itu terbit secara otomatis, bukan atas pertimbangan teknis DPM PTSP. Jadi itu saat mengambil langsung terbit, seperti itu mekanismenya. Nah, untuk IPAL, mohon izin memang dalam syarat klinik yang ada dalam OSS RBA dan di Permenkes 14 memang tidak mempersyaratkan adanya dokumen IPAL. Memang kalau sesuai dengan MK nomor 14/2021 khusus untuk klinik utama itu dia berupa SPPL seperti itu. Jadi selama ini memang kami bersama PTSP karena sejak tahun 2021 kita sudah menggunakan sistem OSS. Jadi semua memang ada yang pemohon itu upload itu otomatis akan terbaca dan kita tim dari PTSP dan tim dari Dinkes langsung melakukan verifikasi. Klinik Sarinasab ini memang memiliki seperti yang dikatakan oleh Bapak DLHK tadi, memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Walaupun dia masih dalam kategori yang sederhana, tapi memiliki dan telah dilakukan uji kualitas pada tahun 2019. Alhamdulillah hasil pengujiannya itu jauh di bawah baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi alhamdulillah saya klarifikasi di lapangan dan ketemu Pak Ibu dokter, kami lihat dari itu jelas semua. Secara fisik kami lihat dan saya ada foto-foto di sini. Dan itu kalau limbah padatnya itu di lantai 3, limbah cairnya ada di bawah dan semua itu jelas selingannya. Saya kira apa yang disampaikan tadi mengenai IPAL
Saya kira itu tidak masalah karena ini masalah teknis. Kalau kita dari kecamatan, kalau misalnya masalah lahan atau apa itu kan kami sebagai pemerintah ya kami segera akan tangani. Kalau masalah teknis mungkin kami sepakat apa yang sampaikan tadi mulai dari DLHK, karena kami juga setiap ada rapat pembahasan masalah baik AMDAL maupun IPAL itu kami diundang. Jadi kalau dari kami kecamatan saya tidak bisa itu Pak kasih. Untuk menginvestasikan yang berkaitan dengan kehidupan kemanusiaan, kesehatan, karena saat ini sangat penting sekali mereka berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Jadi saran saya, Pak, kalau bisa dilengkapi saja administrasinya, Bu, dilengkapi surat-suratnya. Kalau ada yang kurang-kurang, ya diperbaiki. Karena Sarpina tetap harus beroperasi untuk kesehatan masyarakat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Awalnya menurut informasi teman-teman DLHK itu permohonan izin lingkungannya itu atas nama rumah sakit. Bisa tidak dijelaskan ke kita kenapa sampai awalnya rumah sakit menjadi klinik? Karena ini penting untuk sekaligus mengklarifikasi penyampaian DLHK tadi. Karena kalau statusnya memang rumah sakit, yang mau tidak mau izinnya harus ditingkatkan. Tetapi kalau faktanya itu adalah klinik yang tidak bisa kita paksakan untuk kita dorong agar mereka harus izin berdasarkan izin rumah sakit, kan tidak mungkin. Nah, mungkin untuk kita bisa mendapat penanggulannya yang awalnya 2012 itu rumah sakit sekarang menjadi klinik, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Bagaimana problem daripada Syariah Sapi ini mendapat masalah tentang pemasarannya dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya menitip kepada SKPD teknis yang terkait. Tolong ini dibantu ya, karena ini aset kita. Ya, ini aset kita. Kasihan mereka itu, istilahnya jatuh bangun ini. Saya melihat dari segitu. Kalau masalah pelanggaran ini dia tentang IPAL, fokus kita hari ini tentang IPAL yang dibahas ini. Ini cuma karena keadaan sehingga dia dari rumah sakit sampai dia turun. Dia turun, terus ada peluang lagi dia coba maju kena COVID, turun lagi, dan ini dia bangkit lagi. Saya melihat dari segi itu, kasihan orang itu. Nah, kita yang ada di DPR dan pemerintah, coba ini dibantu, diluruskan.